Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada begitu banyak isu atau masalah yang dialami Indonesia saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 Angkatan 6 akan mencoba untuk membahas isu penumpukan sampah atau limbah. Ada 3 isu yang coba kami analisis menggunakan tapisan isu dengan menganalisis dari 3 aspek, ya, nilai aktual, nilai kelayakan, dan nilai problematik. Pada 3 isu, yaitu diantaranya ada penumpukan sampah atau limbah, penyebaran berita hoaks, dan juga perkembangan pariwisata di Indonesia yang membawa pengaruh budaya asing yang dapat menjadi ancaman untuk budaya Indonesia itu sendiri. Kami mencoba menganalisis dari sisi nilai aktualnya yang terjadi saat ini, aktual dan relevan yang terjadi pada saat ini, kemudian nilai kelayakan, solusinya apakah terkait erat dengan langsung dengan individu itu sendiri, kemudian nilai problematik dari segi bidang-bidang yang terdampak, kemudian juga kalangan yang terkait. Kemudian dari hasil analisis kami mendapatkan total nilai tertinggi itu didapatkan oleh penumpukan sampah atau limbah, sehingga yang akan kami teruskan untuk analisis yaitu penumpukan sampah atau limbah. Untuk menyusun strategi penanggulangan tumpukan sampah, kami mencoba melakukan analisis SWOT. Analisis ini dilakukan pada 4 aspek, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, kemudian opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Kemudian dari strength dan weakness itu dikaji dari sisi eksternalnya, dan opportunities dan threat ini dikaji dari sisi internalnya. Kemudian kami mencoba menyusun strategi berdasarkan tadi strength, weakness-nya, kemudian opportunities dan threat, sehingga didapatkan ada 4 strategi untuk SO strategi dan WO strategi, kemudian ST strategi, dan WT strategi. Di antaranya untuk SO strategi, strength opportunity strategi, itu adalah pembiasaan penggunaan kantung belanja, alat makan, dan minuman sendiri. Kemudian WO strategi, weakness, dan opportunities strategi, ini ada pemilahan sampah dilakukan secara swadaya ataupun dari tingkat rumah tangga. Kemudian ST strategi, yaitu untuk strength treat strateginya ada sosialisasi kepada masyarakat tentang pengolahan sampah dan membuat barang kreasi unik yang bermanfaat dari pemanfaatan sampah. Kemudian ada WT, weakness dan treat strategi, ini pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Sehingga dari strategi-strategi ini mencoba untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang dengan mempertimbangkan juga kelemahan dan ancaman yang ada. Berikut ini merupakan salah satu aksi nyata yang saya lakukan, yaitu sosialisasi dan penggunaan sampah botol plastik sebagai pot tanaman. Ini saya melakukan pengabdian masyarakat dengan mensosialisasikan tentang optimalisasi pekarangan terpadu, di mana di dalamnya ada penggunaan sampah botol plastik untuk pot tanaman. Dan ini merupakan hasil dari warga dan mahasiswa, dibantu oleh mahasiswa, menggunakan bekas botol plastik sebagai pot tanaman dan diletakkan di pekarangan salah satu warga. Dan juga pembuatan pamflet ini yang disebar kepada warga untuk meningkatkan pengetahuan warga. Oke, baik. Saya Rielila Vindi akan memaparkan terkait program pilah sampah yang ada di tingkat RT saya. Nah, jadi di program ini setiap rumah diwajibkan untuk memisahkan sampah-sampah yang dimiliki pada kategori-kategori tertentu yang dapat dimanfaatkan atau didaur ulang. Seperti contohnya ada kardus, kardus yang berukuran besar, kemudian ada kardus kecil atau kertas, dan juga plastik yang berwarna bening. Nah, kemudian dari sampah-sampah tersebut yang telah dikumpulkan, 2 minggu sekali akan diadakan proses pilah sampah, yaitu pengumpulan dari yang tadi telah dikategorikan untuk disortir lebih lanjut. Nah, kemudian sampah yang telah disortir akan dijual ke pengepul sampah yang nanti hasilnya akan digunakan sebagai kas RT yang akan dapat dimanfaatkan untuk operasional RT. Jadi tidak terlalu membebankan dengan iuran saja, tapi bisa memanfaatkan limbah yang ada untuk keperluan-keperluan yang ada di lingkungan rumah tangga. Seperti itu. Terima kasih.
Halo semua, perkenalkan saya Yulita Suryantari, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek dari Universitas Terbuka. Selanjutnya kita akan membahas aksi nyata yang sudah dilakukan, yaitu pemanfaatan botol bekas sebagai kreasi unik. Seperti yang kita ketahui, di sekitar lingkungan kita banyak sekali ditemukan botol minuman bekas yang belum dimanfaatkan dengan baik. Dari hal tersebut, maka ditakutkan menjadi pencemaran lingkungan dan juga mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Dari hal tersebut timbullah ide untuk membuat sesuatu yang bernilai ekonomis dan tentunya dengan cara-cara yang tetap tradisional dan sederhana. Yang pertama, untuk pemanfaatannya kita dapat mencuci bersih botol-botol tersebut hingga siap digunakan. Kemudian, setelah itu kita dapat desain sesuai kemauan kita. Contoh dari hasilnya adalah yang pertama ini mungkin ada lampion yang sudah dilubangi, diberi bagian leher botol di sepanjang bagian bolanya, kemudian ditambahkan kabel dan lampu. Kemudian ini juga ada lampu tidur yang diberi kain bekas dari sisa jahit dan juga dari pasir yang sudah diwarnai. Menurut saya ini semua sangat cantik. Dan apabila dijual pun memiliki nilai guna yang sangat bagus ya. Selanjutnya, untuk pemanfaatannya ini bisa menjadi celengan anak yang juga bernilai edukasi dan juga bentuk hiasan lain dari lampion yang dapat digunakan untuk penerangan ketika tidur. Dari pemanfaatan botol bekas ini sudah mendapat berbagai apresiasi, khususnya dalam pameran di Universitas Negeri Yogyakarta dan juga beberapa media sudah meliput untuk pemanfaatan botol bekas ini. Harapannya adalah masyarakat dapat terinspirasi untuk meneruskan pemanfaatan limbah ini menjadi sesuatu yang unik dan bernilai ekonomis. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rajinda Bintang, saya CPNS Kemendikbud tahun 2022 untuk unit kerja Politeknik Negeri Sriwijaya. Wujud aksi nyata selanjutnya diambil dari lingkungan komplek perumahan tempat saya tinggal, di mana masalah yang terjadi adalah didapati tumpukan sampah yang diakibatkan kurang tersedianya tempat sampah pada lingkungan tempat tinggal saya. Kemudian wujud aksi nyata yang dilakukan adalah dengan melakukan pembersihan pada akses-akses jalan, kemudian melakukan pembersihan di akses perumahan warga dengan membersihkan jalan dan drainase. Kemudian aksi selanjutnya adalah melakukan penanaman pohon dan melakukan penyediaan tempat sampah baik organik maupun anorganik pada masing-masing rumah tinggal. Kemudian dengan tersedianya tempat sampah tersebut, kemudian dilakukan pengelolaan sampah dengan mendistribusikan sampah dari lingkungan menuju TPA menggunakan gerobak sampah. Sehingga hasil akhir dari aksi tersebut diperoleh perumahan yang lebih asri dan nyaman untuk ditempati. Demikian aksi nyata. Terima kasih. Ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata saya dalam menangani kasus limbah sampah. Salah satunya itu dengan cara kita menggunakan botol minum atau wadah minum sendiri, sehingga yang seharusnya kita menggunakan sekali pakai, ini kita dapat menggunakan wadah minum ini berkali-kali. Jadi bisa isi ulang, sehingga kita akan mengurangi dampak dari membludaknya jumlah sampah yang ada di sekitar kita. Ini adalah salah satu bentuk aksi nyata yang bisa saya lakukan yang dimulai dari hal-hal kecil.